Anda sudah tanggung jawab satu organisasi dan dalam 2,5 tahun terakhir, Anda sudah lihat pra-AI dan setelah AI. Seperti apa? Dan saya just mau tahu sedikit, gimana Oke. apakah Sabda saat ini sama dengan sebelum AI? Oke, baik Pak Max ya. Kalau dibicarakan tentang AI dan organizational transformational ya, Yayasan Lembaga Sabda sendiri dalam waktu hampir 3 tahun ini mengalami banyak sekali perubahan. Ya, tadi sempat saya ngomong sama salah satu teman ya, kenapa tahun ini kalian tidak presentasi ya di AI Expo? Lalu dia berkata, setiap kali divisi kami melakukan presentasi di AI Expo, langsung akan ada perubahan di Yayasan Lembaga Sabda. Betul sekali. Ya saya bilang walaupun kalian hari ini tidak presentasi akan ada perubahan kembali begitu ya. Jadi memang AI change everything termasuk juga pelayanan Sabda ya. Dari 3 tahun ini kami sangat berat sekali mengikuti perkembangan yang ada, tetapi kami harus berubah karena kalau tidak ya akan ketinggalan dan gerakan AI for God ini tidak bisa dipercepat dan tidak bisa semakin banyak orang bisa melihat pentingnya gerakan AI for God ini. Jadi dari Sabda sendiri harus berubah terlebih dahulu. Begitu Pak Max. Minta maaf tadi saya salah. Ini bukan AI and Education tapi AI and Organizational Transformasi. Sorry. Iya, pendidikan itu nanti. Iya, makanya. Kalau lihat semuanya, apa perubahan terbesar? Perubahan terbesar dari cara kerja ya Pak Max ya. Dari cara kerja kami. Tentu saja sekarang kami punya asisten ya, masing-masing staff. Jika dahulu itu sangat sulit untuk mendapatkan asisten, masing-masing staff sekarang punya asisten untuk bisa bekerja bersama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pasti dari segi hasil-hasil kerjanya ya. Jika dulu kami sangat berorientasi bagaimana supaya bahan-bahan bisa ditambah gitu ya. Sekarang kami lebih ke arah engagement, conversational ya, sehingga bahan-bahan yang sudah kami buat yang pastinya itu menjadi dasar dari pergerakan AI ini bisa digunakan tetapi dengan cara yang lebih interaktif lagi begitu. Lalu berikutnya ya dari segi struktur organisasi dalam waktu 3 tahun ini saja struktur organisasi sudah mengalami perubahan sebanyak 2 kali karena sangat menentukan sistem dan cara kerja ketika sudah melibatkan atau mengundang AI di dalam cara kerja dari yayasan begitu Pak. Wah bagus sekali. Dan itu sesuatu yang gampang atau bikin pusing-pusing? Pusing. Perubahan? Bikin gampang pusing maksudnya Pak Max. Pusing ya. Iya, setiap hari ada saja keluhan ya. Bukan karena keluhan ini ya, tetapi keluhan karena terlalu cepat sehingga untuk belajar baru selesai mengerjakan yang satu, bahkan mungkin belum selesai mengerjakan yang satu dengan tools yang lain, akhirnya harus dirombak lagi seperti rekan-rekan di teman-teman di Sabda Labs ya. Ketika ada ChatGPT 5 ya, lalu mereka terpaksa harus merombak kembali Alkitab GPT dan tools-tools AI yang lain yang sudah dibuat, itu terjadi crash dan sebagainya karena harus diupdate. Tapi kalau nggak diupdate juga nggak bisa jalan gitu ya. Jadi ya itu lumayan bikin stres, mereka nggak bisa tidur bahkan sampai lembur beberapa kali ya supaya hasilnya juga bisa lebih baik. Begitu sih Pak Max. Ya, saya masih ingat di awal tahun you pakai update, upgrade, and upskill. Dan ternyata tidak statis. Iya, betul. Berarti sekarang satu pertanyaan lagi. Apa yang Anda sebagai tanggung jawab untuk transformasi organisasi mau tanya saya? Di Sabda ini Pak atau mewakili organisasi yang lain Pak? Dua-duanya. Silakan. Ya, bagaimana? Apa yang Anda punya? Iya, yang saya punya ya. Ya, saya memikirkan ini sih bagaimana Yayasan Lembaga Sabda sendiri kan sudah selalu berusaha bergerak ya untuk bisa menyesuaikan dengan teknologi saat ini. Padahal dalam hal organisasi itu sangat penting adanya kolaborasi. Nah, bagaimana saat ini ketika kami merasa ya dari kami sendiri dari pengurus merasa kami sudah cukup bergerak gitu ya, tetapi ingin sekali menggandeng gereja-gereja supaya bisa juga tetap ikut bergerak bersama dan bahkan menjadikan gerakan AI for God ini juga berada di dalam gereja yang lain. Nah, itu yang bagi kami masih cukup menjadi PR yang sangat besar Pak Max. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Saya harap pengalaman dan apa yang Sabda dan Evi dan teman sudah lakukan jadi satu contoh untuk yang lain, inspirasi yang untuk lain, dan betul akan ada kolaborasi, betul AI Center for God, AI for God for Excellence,
Semua itu akan menolong dan menggerak teman-teman. Ini itu sesuatu topik yang jujur itu paling sulit karena itu punya judul yang paling panjang. AI dan organizational change. Gimana dan apa dampak AI kepada organisasi? Organizational change, organizational transformation. Dua-duanya. Tadi salah satu sesi pertama adalah AI for beginners. Dari situ mereka dapat 4 pilar atau fondasi AI. Mereka belajar tentang literasi AI. Apa AI, bahayanya, manfaatnya, AI quotient. Mereka mulai belajar tentang skill AI. Lihat dengan tangan saya bisa prompting, saya bisa fokus, saya bisa dapat hasil yang ternyata bagus kalau tahu caranya. Saya mulai punya SIM dan saya bisa belajar bagaimana steer dengan baik-baik. Mulai punya satu literasi Alkitab dan AI dari kacamata Allah tentang AI dan teknologi dari Tuhan untuk menolong hanya alat, tetapi itu tidak neutral, itu sudah jatuh, itu perlu ditebus dan perlu untuk itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. AI for God. Dan bagaimana bisa belajar dan hanya WA dengan AI prompting, tapi PA dengan AI squared. Dan mereka juga mulai belajar pola, paradigma, pengertian tentang learning yang baru. Learning AI. Dari conversational learning sampai konsep resources dan seterusnya yang baru. Tapi itu hanya belajar di tingkat pribadi. Itu hanya tingkat mikro. Gimana kalau sekarang kami lihat di tingkat makro? Ternyata AI for organizations. Lihat, saya recycle itu sama. Tapi di tingkat bukan saya pribadi, tapi apakah organisasi dan sistem punya literasi AI, punya skill AI, punya pengertian daripada firman, dan punya cara untuk sebagai organisasi bertumbuh dan belajar. Akan lihat daripada ini, bagaimana bisa bikin peta untuk masa depan sampai ada roadmaps, strategy, dan lebih daripada itu akan ada satu implementation plan pelaksanaan, plan untuk journey-nya. Dan akan omong sedikit tentang institutional policy. Tetapi secara dasar, tidak hanya orang yang harus punya fondasi AI, tapi organisasi harus punya. So, ini agendanya. Saya akan mulai dengan cerita-cerita dan terima kasih kepada Effie. Sudah ada cerita yang pertama dan introduksi. Kami akan daripada itu kepada Maps. Maps itu satu rumus kecil, satu cara untuk bisa bikin perencanaan terkait dengan organizational transformation and lebih dari itu AI. Dan setelah itu akan selesai dengan call to action dengan satu kesimpulan. And saya harap itu akan jadi satu berkat kepada semua Anda. And lebih penting, organisasi Anda. So, ministry case studies. Saya mulai dengan itu. Sabda masih saya ingat sudah dengan berapa banyak gereja, berapa banyak sinod, sudah ada kesempatan untuk lakukan training ini. Training ini bisa pendek, itu bisa hari penuh. Harusnya satu hari penuh. Dan bagaimana AI dengan misalnya Habitat for Humanity, Our Daily Bread, bisa menolong untuk masa depannya. Bagaimana AI sedang mengubah dan membuka kesempatan, memberi ancaman. Apa kelemahan dan kekuatan? Bagaimana bisa evaluasi? Dan kami akan lihat bersama. Saya masih ingat hari Sabtu yang lalu di OMF. Ceritakan tentang berapa banyak aspek dari AI. Tapi bagian akhir, lihat OMF Indonesia. Dan mulai betul menggali apa visi, apa misi, apa panggilan dasar untuk OMF dan full focus kepada OMF Indonesia. Dan dari itu mulai bergumul dan lihat bersama AI kemana sekarang. Bagaimana mereka yang sekarang pelayanan 2 jam per hari untuk social media dan digital ministry.
masa depan kemana. Dan seterusnya. Khusus saya punya banyak cerita-cerita yang lain. And saya akan, hold on. Yeah, okay. Apa cerita kasus Anda? Saya tak punya waktu untuk cerita semua ini, saya akan just tanya untuk refleksi dan mikirkan diri sendiri. Apa perjalanan Anda? Di mana Anda dalam perjalanan itu? Anda di satu tempat yang sudah siap atau baru? Apakah ini? And Anda sudah dengar cerita dari Sabda oleh Effie. Terima kasih Effie. Dan seperti dia bilang, itu bisa pusing-pusing, tidak gampang. Ternyata tidak hanya sekali, tapi 2 kali ada perubahan struktur. Cara kerja, cara menghitung pekerja. Saya plus assistant, inovator, intern AI. Cara saya kerja dan kuantitas saya kerja. Apa yang bisa dikerjakan? Semua berubah, semua berkembang. So, akan bersama lihat MAPS. MAPS itu singkatan untuk Multi Assessment Plan atau Planning. Dan kami akan lihat huruf per huruf. And ada huruf S di akhirnya. MAPS itu sesuatu yang menolong Anda untuk tahu, seperti Google Maps, arahnya, and tujuannya, dan bagaimana dari sini lewat arahan pilihan apa kepada tujuan. Akan lewat kereta, mobil, pesawat, apakah harus berenang atau seperti Yesus jalan atas air? Bagaimana? Peta akan menolong untuk tahu arah dan kemana. Sebelum itu ada introduction, dan untuk introduction saya ngomong dengan cepat sekali tentang management and change, perubahan. Saya akan omong sedikit tentang kata Indonesia peta dan bandingkan dengan peti. Kami akan lihat organization atau organism, dan kami akan lihat gereja dan misi. Dan sedikit lebih dalam tentang sabda case study dari Effie tadi. So, belakang layar, dalam pikiran Anda, selalu mikir, apa visi misi organisasi Anda? Itu akan penting sebentar lagi, karena bagaimana Anda manage seluruhnya yang dilakukan terkait dengan itu akan penting untuk diskusi hari ini. So, tentang management. Well, ini abad dan dunia AI. 30 tahun yang lalu bukan. Dan saya ikut satu program yang sangat unik, nama MSTM, Management Science Technology Management MBA. Satu yang saat itu didesain untuk jadi cara mikir manajemen untuk abad 21. Saat itu ada 3 jenis manajemen. Yang pertama, tentang keuangan. Itu klasik. Assets Portfolios, MBA. Setelah itu tentang orang-orang, SDM, Human Resource Development. Tentang tak hanya orang, tapi trainingnya, manfaat, benefits, saat itu dianggap advanced. And then ada CTO, Chief Technology Officer. Technology Management, and itu dianggap masa depan. And kalau harap organizational change and transformation, itu akan lewat technology management. Harus terintegrasi dengan teknologi. Okay? Tentang teknologi. Ternyata masalah utama, isu penting itu ternyata bukan teknologi, tapi orang dan sistem. Teknologi sering lebih maju dan lebih mampu, itu more able, lebih siap daripada kami. Tapi masalah dengan orang-orang dan bagaimana menolong mereka untuk bisa siap, untuk bisa menerima, untuk bisa gerak. Lebih lagi, lihat dalam konteks kerja dan pelayanan. Saya akan bilang dengan jujur, teknologi jauh lebih maju daripada, lihat manakah kami ada. And change management. Kami omong tidak akan lihat manajemen teknologi atau manajemen AI dan IT, tapi manajemen change, perubahan. Untuk itu perlu ada orang, mungkin seperti Anda yang jadi satu juara, satu champion, satu yang pimpin, satu catalyst, fasilitator, satu agent of change, satu agen yang menolong, mendorong, dan mendukung perubahan dan kemajuan yang akan perlu. Mau tidak mau, seperti Effie bilang, AI ada, akan ada terus-menerus, itu mengubah segala-gala. Bagaimana menghadapi bukan pribadi, tapi di tingkat organisasi.
Untuk jenis change, ada kalau lihat 5 jenis, ada orang yang pura-pura tidak berubah, ya mereka bilang, tidak ada, ya sama-sama dia terus. Berapa banyak gereja dengan senang kembali kepada cara yang persis sama dengan sebelum COVID. Dan hilang semua yang muda. Ada orang yang passive itu hanya karena ikut-ikut aja. Itu sejenis change, tapi apakah itu baik atau benar? Itu seperti taruh kayu di dalam sungai dan manapun air pergi, mereka pergi. Tetapi tidak ada arah dari dirinya, lebih lagi dari Tuhan. Atau reaktif, itu hanya reaksi. Pukul-pukul kembali. Gerak kiri, mereka kembali, dan itu tidak active change. Dan saat ini perlu tidak hanya active change, tetapi perlu proactive change. Itu berarti change yang secara sengaja dimutuskan. Kalau saya bikin plan, dan saya mulai melaksanakan, mengimplementasi, itu proaktif. Tadi, visi misi organisasi, Anda di mana? Organisasi Anda di mana? Itu pertanyaan yang saya mau tanya. Untuk abad AI, era AI, sudah siap, sudah untuk maju, atau akan terus dengan sama? So, types of change, jenis change. Ada yang terus-menerus, continuous, ada discontinuous, seperti lompat-lompat, incremental. Sedikit-sedikit atau step, langkah per langkah atau lompat-lompat, atau betul quantum change, transformative change. Itu hanya di atasnya, di cosmetic, di muka, atau itu sampai paling dalam. Seperti apa change? Sampai struktur, dan mana yang akan jadi lasting, change yang tahan terus. Mana yang akan jadi change, perubahan yang mengtransformasi. Dan kami mau omong tentang transformational change, tentang organisasi dan transformasi untuk abad AI. Sekali lagi, teknologi dan AI itu harus dimanage. Apakah Anda siap? Organizational dan AI change itu harus ada peta, harus ada map. Akan lihat bersama bagaimana. Dan akan perlu tools, teknologi, dan metode caranya. Dan jujur, ya, AI sudah siap. Lebih dari siap. Gimana dengan kita? So, peta. Apa peta? Belum sampai maps, tapi apa peta? Selain main kata. Peta Anda sudah tahu itu sesuatu yang menolong Anda untuk tidak tersesat. Menolong Anda untuk tahu saya di mana mau kemana. Peta adalah perjalanan proses proaktif, purposeful. Dengan peta, journey, dan adventure bisa dilakukan dengan cara yang saya mengerti apa yang ada. Saya bisa eksplorasi, saya bisa lihat hal-hal yang di luar, external, dan dengan multi kami akan lihat external assessment. Dan itu transisi atau transformasi dari sini ke sana. Dan peta menolong saya untuk tidak hanya di satu tempat, tapi untuk bisa maju dan maju terus. Dan akselerasi, tidak hanya maju, tetapi bisa lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien kepada tujuan yang diharapkan. Itu menolong dengan aktivitas. Peta, sudah cukup jelas, dan itu singkatan yang saya sendiri suka. Itu bisa menolong Anda. Kalau evaluasi, Anda di mana dalam perjalanan? Sudah sedang eksplorasi AI, sudah transisi kepada AI, sudah mengakselerasi untuk aktivitas dan belajar dan memakai AI. Bandingkan dengan peta jadi peti. Apakah peti? Peti itu kalau passive, berarti paralysis. Ya puas, senang-senang aja. Seperti itu sudah cukup. Itu ego, eksklusif. Itu hanya lihat dari diri untuk diri, berdasar diri. Dan tidak lebih jauh daripada itu. Itu tertutup. Tahan aja. Sudah oke. Masih hidup, stop, titik. Tapi tidak maju dan bertumbuh itu sesuatu yang fokus internal dan tidak lagi. Ada orang yang bilang peti itu seperti orang yang in the box, dalam kotak. Dan jujur itu betul, bukan out of the box, di luar kotak, tapi
dalam box yang biasa 2 meter kali 1 meter dan dikubur kurang lebih 2 meter di bawah tanah. Apakah organisasi seperti itu sesuatu yang beku, sesuatu yang kurang lebih kategori peti atau berani untuk kategori beta? Manakah organisasi Anda? Saya percaya kalau Anda mau lebih lagi dengan AI, Anda sekarang bisa punya satu peta untuk perjalanan yang luar biasa. Biasa ini dijalankan dengan workshop. Berarti itu aktif, interaktif, banyak sharing, banyak diskusi, ada pairing, dan tidak hanya pairing satu orang dengan satu, tetapi pairing dengan orang and AI. Dan AI diundang dalam prosesnya, berarti prinsip flip segalanya. Dan AI diajak untuk jadi bagian dari diskusi. Saya tanya diskusi dengan teman and AI, dia juga dan kami empatnya bersama akan ribut. Lebih lagi akan pakai fokus, seperti sudah diajar di beginning AI, untuk conversational dengan AI yang lebih baik. Dan akan diskusi dengan AI seterusnya. Akan ada flow proses, langkah per langkah per langkah, semua atas dan dalam kerangkaian AI for God. So itu prinsip kali ini dijadikan workshop. Anda itu akan memiliki atau dapat cara dan alat dan konsep baru untuk pendidikan pelayanan misi atau organisasi Anda. Akan belajar dan hanya cara baru, tapi tidak hanya learning on demand just in time, tapi sampai conversational learning, sampai AI first and AI integrated. Bagaimanakah organisasi Anda mulai jadi AI first? Berarti Anda punya pandangan dan cara belajar yang baru. Akan seperti saya bilang, mengundang AI dalam yayasan organisasi. Dalam seluruh proses, mikir bersama tentang organizational change, dan seperti Effie share, setelah itu untuk transformasi AI jadi mitra dalam prosesnya. Akan belajar AI tools, terus-menerus eksperimen, terus-menerus maju. Dan akan harus bukan sendiri, tapi dalam komunitas yang sehat. Itu cara terbaik untuk belajar AI, untuk saling berbagi, dan jangan sendiri. Dalam organisasi, dan jangan sendiri, kolaborasi dan mitra dengan yang lain yang sudah pengalaman atau sedang perjalanan yang mirip. Okay? Saya tidak akan fokus, itu basic prompting, gimana berbicara dengan mesin. Mengerti fokus, Anda sudah bisa lakukan segala yang penting untuk organizational change and AI. Format, objective, context, user specific, atau special request, and special needs. Okay? Fokus itu kunci untuk prompting yang baik, kunci sukses kalau mau belajar WA dengan AI, and itu prasyarat kalau mau bisa organizational change yang benar dengan AI. Okay? Saya akan skip tentang pengertian organisasi, kecuali bilang satu analogi itu tubuh, dan tubuh punya berapa banyak sistem. Nafas, makanan, saya yang belum dimakan. Berarti seperti ini, masuk dari sini, dan dengan waktu akan keluar dari kami dah lanjut. Daripada darah, daripada syaraf, daripada otak, semua tulang-tulang atau kulit ada sistem-sistem. Dan organisasi itu sesuatu yang semuanya bersama dianggap satu. Apa pentingnya? Tubuh dan tubuh Kristus. Ada banyak kutipan, dan saya just now lompat kepada organisasi adalah struktur. Dan ya, gereja termasuk dalam kategori organisasi, khususnya organisasi keagamaan atau nirlaba. Hanya itu? Well, mungkin tidak. Organisasi harusnya juga organism. So, gereja itu termasuk dalam organisasi, tapi lebih daripada itu. Harusnya organism, dan organism hidup. Organism itu asal daripada kau lihat gereja sesuatu yang hidup, dan 3 kata Yunani tentang apakah hidup. Ada bios, seperti biologi. Dan itu hidup fisik. Ada suki, seperti kehidupan jiwa, pikiran, emosi, kehendak, atau psikologi. Tapi ada juga zoe, kehidupan ialah dengan Allah. Dan gereja adalah orang-orang yang kumpul sedang belajar bersama menjalani hidup zoe dan bertumbuh menjadi manusia Allah oleh kekuatan transformasi hidup zoe. Gereja punya struktur, gereja adalah organisasi. Tapi organisasi yang hidup. Dan dalam hidupnya,
kami bisa lihat itu bisa bertumbuh, bisa berubah. Itu bisa dakhannya berubah, itu bisa ditransformasikan. Dengan cara yang lain, gereja itu organisme, dakhannya organisasi, tetapi itu the body of Christ, tubuh Kristus. So, sekarang kami akan mulai dengan organisasi Anda. Tidak harus gereja, tetapi apapun organisasi Anda, apakah itu sekolah, apakah itu hanya kelompok sel, keluarga, dan pelayanan kecil atau besar. Apakah peran Anda di dalam kerajaan Allah? Harus mulai. Visi, apa visi yang Tuhan memberi? Itu dalam bidang apa? Visi dan misinya. Dan Anda punya panggilan apa? Anda harusnya apa? Nah, pada waktu ini sesuatu yang didiskusi dengan orang, tapi mulai daripada itu. God's call on you. Panggilan Tuhan kepada Anda. Dan so itu jadi refleksi, diskusi, and itu didiskusi tidak hanya dengan orang, tapi juga dengan AI. Bisa tanya AI tentang, visi misi saya, organisasi saya, tahu apa tentang itu. Dan dari itu muncul diskusi yang lebih bagus lagi. Oke? Dan untuk sabda, saya akan ulang, itu ada tempat yang lain, daripada floppy, software, sampai CDs, and web, and bots, and AI, GPTs, semua ini plus-plus, ada generasi perubahan 7 kali plus, dan untuk setiapnya Maps itu sangat menolong. So, kami kepada Maps. Tadi itu introduksi. Maps lagi itu MAP, itu kunci untuk organizational change plus AI. M, multi, A, assessment, P, planning. Itu menolong untuk directions, destination. Multi omong tentang apa yang ada di luar, semua multi-platform, multi-technology, semua yang sedang ada. Assessment itu omong tentang internal, gimana dalamnya. Dan akan lihat alat SWOT untuk menolong untuk itu. And plan atau planning akan menunjukkan path untuk bisa punya tak hanya roadmap, tapi strategy and implementation plan. And S untuk saat terakhir. So, seperti apa multi? Multi mengakui dunia ini sedang berubah. Dunia ini tak hanya teknologi, tapi harus forecasting, harus vision casting. Forecasting itu untuk lihat kepada arah dan masa depan. Itu omong tentang future proofing. Bagaimana organisasi saya sudah bersiap dan relevan dan melayani dan berguna dalam dunia yang akan datang. Sekaligus, bukan nubuatan prophetic, tetapi dunia akan datang itu dunia yang digital, dunia yang AI, dan dunia yang penuh dengan generasi yang lahir seperti itu, dalam itu dan akan dan tak tahu selain itu. Kami bisa lihat dari trends, ekstrapolasi, gimana untuk HP, gimana untuk AI, bagaimana untuk segala jenis teknologi. Masa depan, what is, apa yang saat ini ada, apa yang akan ada. Apa yang hanya lewat, apa yang akan tahan lama, apa yang transisi. Teknologi berubah dan berkembang. Multi, dengan cara ini mungkin lebih jelas, multi menolong Anda untuk lihat. Multimedia, multi-channel, multi-format, multi-platform. Itu multicultural, multi-language, multi-products, multi-resources, multiple markets, multiple technologies. Itu multi-generational, multi-AI. Itu untuk situational view of apa yang sedang jadi di dunia. Itu lihat keluar. Technology survey, technology forecasting. Apakah Anda sudah survei dan lihat seperti apa yang sedang terjadi? Harus lihat eksternal. Ingat peta dan peti, kalau hanya internal, mati di situ. Apa sedang terjadi di dunia? Dan seperti Effie bilang, dunia berubah. Dan cepat sekali. Teknologi AI maju terus. Apa best practices? Apa yang orang lain sedang lakukan? Kau lihat pimpinan dari dunia dan perusahaan sedang lakukan apa? Belajar dari mereka. And untuk diskusi, kalau ada waktu, organisasi Anda ada di mana? Saat ini, tentang teknologi, tentang digital, tentang AI. Saya tulis beberapa observasi. Dan dalam konteks AI, skor Anda seperti apa? Banyak organisasi yang dulu baik sekali,
sudah digoncang oleh digital, apakah akan lanjut atau punah dengan AI? Gimana? Mereka akan jadi korban atau bisa maju dengan baik-baik? Oke, itu nama situational analysis. Apa insights dan observations daripada situational analysis ini? Lebih lagi, organisasi akan ada di mana, seperti apa masa depan dan dunia untuk organisasi Anda. Okay? So, tadi itu M, multi. Itu situational analysis di luar. Now, assessment itu situational analysis dalam. Itu evaluasi. Itu SWOT, apa strength, weakness, opportunity, threats. Bagaimana survey, inventaris, memprioritaskan dan kurasi di mana dan bagaimana kami ada saat ini. Dan apa saat ini, now, dan future needs. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Apa yang genting, biasa dapat semua waktu. Apa yang penting, sering dilupakan. Sekarang, sering bukan yang strategik. Tapi bagaimana bisa strategik? Bagaimana effective, efficient, dan scaling? Bagaimana bisa punya multiplier effect? SWOT itu satu alat yang sangat gampang untuk pakai. Kalau pakai AI, apakah Anda bisa memberi SWOT untuk organisasi Anda? Mulai dulu dengan organisasi Anda seperti apa, tahu apa tentang itu. Tapi SWOT, S itu strength atau kekuatan, W itu weaknesses atau kelemahan, O itu opportunities atau peluangan, kesempatan, and threats itu ancaman atau tantangan. And situation analysis seperti apa? Well, caranya cukup gampang. Organisasi Anda, okay? Strengths and weaknesses. Dan lihat, apa kekuatan peluangnya? Apa kelemahan dan ancaman? Sekarang lihat lagi, tapi dengan AI. Dulu kami pintar untuk tulis dan publikasi. Sekarang dengan AI, masih atau tidak? Kami sekarang punya kesempatan baru dengan AI untuk khotbah, bisa jadi bagaimana AI membuka atau tutup pintu. Apa kelemahan dan ancaman yang saat ini organisasi Anda tanpa mikir AI, sekarang dengan dampak AI. Seberapa penting untuk lakukan ini untuk bisa mulai mengerti. So, dalam workshop biasa mereka akan dampak AI terhadap SWOT. Karena mereka bikin SWOT. Kami akan setengah jam untuk menulis 3-5 poin untuk setiap strength, weakness, opportunity, threats. And then, apa dampaknya? Setelah itu, kami akan memberi hasil itu kepada AI dan tanya, AI, response dan komentarnya terhadap SWOT Anda seperti apa? Mungkin itu aneh untuk Anda. Kalau saya punya satu konsultan yang bagus sekali, pintar, untuk segala hal yang terkait dengan organizational management, organizational behavior, dan sudah hebat, sampai penulis buku dan wow, mungkin seperti Pak Rabi tadi, yang konsultan yang baik. Saya mengajak dia untuk duduk bersama saya dan untuk lihat dan komentar kepada SWOT. AI bisa dipakai dengan cara itu. AI, silakan komentar, silakan untuk evaluasi SWOT saya. Seperti apa SWOT itu. Oke? So, tadi sudah lihat M, multi, A, assessment, D, plans. Planning. Pak Max mengingatkan 10 menit lagi untuk karena mau pindah ke Kapita Selekta selanjutnya. Terima kasih. Akan 5 menit terlambat. Tapi ya, sudah sedang dekat. Ya, akan secepat mungkin. Tapi mulai terlambat juga. Itu sudah dimundurkan Pak waktunya tadi. Anyway, saya maju. So, di bawah plan ada planning paradigms, planning models, dan yang akan terpenting, planning paths. Untuk paradigma, ada planning tools seperti design thinking, brainstorming, rapid prototype, dan semua ini dari quality management, quality driven, quality processes, continuous learning, continuous improvement, customer first, customer centric. Semua ini mulai daripada flow ide-ide, akan teli, analisa, langkah-langkah, akan bikin prototype, akan coba, dan coba lagi. Dan akan dari itu, sebagian yang
sudah diselesai QC, itu mulai dipakai distribusi, itu mulai siklus untuk ada feedback, development, dan generasi baru dan akan looping. Tetapi ada tools untuk bisa lakukan ini. Ini salah satu dari Stanford and Stanford Design Thinking akan mulai pakai nama empathy and definition untuk tahu seperti apa masalah. Akan cari ide-ide berdasar itu dan diprototype dengan cepat, bikin secepat mungkin untuk diuji dan siklus lanjut sampai ada sesuatu yang cukup baik untuk maju. Saya punya waktu untuk yang lain itu. Untuk planning, templates, frameworks. Fokus ada satu template, satu framework untuk bisa memakai AI dengan lebih baik. Kalau mau menganalisa dan rencana untuk bisnis Anda, ada BPR, Business Process Redesign, ada Balance Scorecard, ada sejenis bandingan nama World Class, ada Competitive Advantage and Core Competency, ada cara yang daripada Entrepreneurial dan Kanban, Lean Startup. Sabda sendiri pakai Agile and Scrum and Pace, sudah sebelum kata-kata itu ada. Tetapi yang penting, bagaimana dan apa cara dan model yang ada yang akan pakai untuk planning. Ini just dengan cepat, world class, competitive advantage, core competencies, business process reengineering, agile scrum yang terus-menerus punya satu siklus, and di belakangnya itu punya backlog, and akan terus test dengan users. Balance scorecard, Sabda pakai ini untuk 5-10 tahun, dan itu satu proses yang luar biasa baik. Lebih lagi kalau finance ditukar dengan bukan return on investment, tapi return on effort tentang pelayanan dan dampaknya. Dan learning and growth yang ada topik hari ini, ada di bagian bawah. So, ini 30 tahun Sabda pakai PACE. P itu plan, rencana. Itu berarti berdoa, mempersiapkan, prepare, bagian-bagian, apa prioritasnya. And itu akan menghasilkan rencana yang perlu act. Plan menghasilkan act. And act punya nouns, action, aktivitas. Dan punya verbs, kata kerja dan apa yang dilakukan, activities. And sedang jalan akan harus cek, lihat-lihat, kadang koreksi, kadang koordinasi. Oh, saya bagianku sudah gimana bagianmu? Oh, ternyata lupa sesuatu. Dan itu satu siklus, act and check, terus menerus. Seperti yang agile. Dan satu saat akan sampai akhirnya, end. Tapi end itu bukan akhirnya ternyata. Saat sudah sampai akhirnya, tujuan atau yang direncanakan harus evaluasi. Dan harus belajar dari seluruh prosesnya. Dan harus envision, mikir apa yang berikut. Dan apa yang berikut melahirkan siklus pace lagi. Okay? So planning itu tentang vision. Tak hanya envision, tapi visi. Apa goalsnya, targetsnya, sasarannya, dan tujuannya, tahapnya, vision, strategy, tactics untuk implementasi, action, and agile itu omong tentang fleksibilitas dan tidak hanya terus, tapi kadang harus belok, kadang ada hambatan, dan kami akan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Okay? Plan menghasilkan paths, and paths berapa pentingnya? Saya harus memutuskan, oke, saya pakai jalur A atau B. Dari sini, bagaimana ke sana dan jangan acak-acak. Saya tutup mata dan harap sudah ditransportasi ke situ. Organizational change tidak seperti itu. Lebih lagi kalau sudah tahu, masa depan sana itu AI. Sini, ya mungkin sedikit. Bagaimana saya dari sini sampai seluruh staff AI equipped, AI enabled, mereka punya literacy. Seluruh staff punya AI skills. Seluruh staff punya cara pintar untuk belajar. Bagaimana dari sini ke sana? Itu paths. And dibutuhkan untuk digital dan AI. Tidak bisa pergi dari sini ke tempat yang Anda mau tanpa ada plannya. What is your digital, tak hanya plan, tapi roadmap. Apa your AI roadmap? Dan itu yang akan sangat penting untuk mikirkan bersama. So, apa digital roadmaps? Digital roadmaps, ada berapa banyak jenis peta? Ada peta geografis, peta populasi, ada banyak jenis
peta daripada navigasi, and peta untuk yang tinggi, peta untuk weather, and all sorts of maps dengan banyak tujuan. Dan kalau Anda mengharapkan untuk journey atau adventure, peta akan nolong untuk bisa eksplorasi, untuk belajar, untuk lihat dunia baru, tempat yang baru, untuk bisa kepada masa depan Anda dengan lebih baik. Akan perlu kalau punya peta atau roadmaps, map skills. Dan ternyata tidak hanya AI perlu skills, tapi peta dan pemetaan perlu skills. Map skills seperti apa? Kalau ada peta harus dibaca. Kalau ada Google Maps, ya utara di mana dan bagaimana untuk membaca peta. Navigasi dengan peta. Lebih lagi, apakah Anda punya skill untuk bisa membuat peta? Lihat, multi-assessment plan. Dari itu, saya bisa membuat perjalanan yang masuk akal. Bagaimana make, create, dan bagaimana memakai peta. Sesuatu yang bisa dipakai oleh orang lain juga. Oke? So, untuk peta, apa harapan Anda? Anda di sini mau kemana? Kalau sudah tahu mau kemana, sekarang saya bisa mulai mengatur segalanya untuk ke situ. Tuhan sedang panggil, sedang gerak Anda kemana? Pelayanan masa depan akan kepada siapa? Apa yang dapat AI lakukan dalam organisasi Anda untuk bisa sampai ke situ dengan lebih baik? Oke? Nah, tadi itu akhir daripada bagian maps, tapi ada S. Dan S kecil itu omong tentang systems, scenarios, and strategies. Ternyata seperti saya bilang ada berapa banyak jenis maps. Dan apa yang direncanakan, roadmap Anda perlu untuk macam systems di dalam organisasi, daripada leadership systems sampai training systems, daripada marketing and customer systems sampai production systems, dan nanti lihat dengan and berapa scenarios. Ternyata akan pilih A, tapi kalau tutup jalurnya akan lewat B ke C dan kembali ke A. Apa strategi? Semua ini ada bagian daripada extended planning. Map yang tingkat berikut. Systems, tidak ada waktu, tapi ada education sampai communication systems. Ini dalam lebih banyak detail, dan biasa saya tampil seperti ini, dan saya bilang, pilih satu sistem yang ada di dalam organisasi Anda. Kemungkinan terkait dengan apa yang Anda lakukan, kerjakan. Dan diskusi dampak AI kepada sistem itu. Diskusi policy apa yang harusnya ada untuk melengkapi, untuk empower, untuk melatih, to train orang-orang di organisasi Anda untuk mengerti dan memakai AI dengan lebih tepat. Diskusi dengan yang ada di samping Anda, and then sekaligus diskusi bersama AI. Dan bersama proses ini akan menghasil satu pengertian yang luar biasa. Realitas dan fakta. Orang tidak suka berubah. Itu perlu komitmen. Komitmen itu satu yang sangat sulit zaman ini. Dan komitmen dan hanya komitmen akan menghasilkan perubahan. Dan perubahan menghasilkan transformasi. Saya balikkan. Tanpa komitmen, jangan harap ada perubahan. Perubahan itu cara tunggal untuk sampai ke transformasi. Kalau organizational transformation akan mulai dengan komitmen untuk bikin peta dan mulai perjalanan. Dan itu akan menghasilkan perubahan. Komitmen adalah prasyarat untuk perubahan. Perubahan adalah prasyarat untuk transformasi organisasi Anda. Gimana kita pribadi dengan AI? Gimana organisasi Anda dengan AI? Dari 4 pilar dan fondasinya, organisasi Anda plus perubahan bisa jadi organizational transformation for God's purposes, God's people. And saya akan akhiri dengan slides ini. AI for good tidak cukup. Saya bisa, saya akan pakai AI dengan baik. Itu penting. Penting organisasi Anda bisa pakai AI untuk baik, tapi tidak cukup. AI for good harus jadi AI for God. And AI for God bisa transformasi organization untuk Tuhan. Tidak hanya untuk hebat AI, tapi bisa dipakai untuk Dia dan kemuliaannya. And untuk melayani digital AI generations dan dunia ini. Ini slide terakhir dan saya akan bilang, saya harap dan mau Anda akan bisa transform organisasi Anda dengan maps, dengan AI, untuk bisa melayani dunia ini dengan lebih baik.